Weton Pon jangan diremehkan. Primbon sudah beri peringatan keras. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang terlihat tenang, diam, namun saat ia berbicara, semua orang tertunduk patuh? Atau mungkin Anda sendiri sering merasa memiliki firasat yang jarang meleset? Hati-hati, jika Anda lahir di bawah naungan Weton Pon, Anda bukan orang sembarangan. Primbon Jawa sudah memberikan peringatan keras. Jangan sekali-kali meremehkan mereka, karena di balik ketenangannya, ada kekuatan besar yang bisa menjadi berkah sekaligus, badai, bagi siapa saja di sekitarnya. Sebelum kita bedah rahasia besar di balik Weton Pon, pastikan Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita lestarikan warisan leluhur ini bersama-sama. Tuliskan weton Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan keberkahan. Watak dasar sang penguasa pikiran. Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna. Pasaran pon bukan sekadar penanda hari, melainkan simbol dari kekuatan intelektual dan keteguhan prinsip. Jika kita membedah lebih dalam, Weton Pon berada di bawah naungan watak yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai sang penguasa pikiran. Namun, apa sebenarnya makna di balik gelar yang terkesan berat ini? Satu, kekuatan logika di atas emosi. Orang yang lahir pada pasaran pon memiliki keistimewaan pada struktur berpikirnya. Mereka dianugerahi ketajaman analisis yang jarang dimiliki weton lain. Jika orang lain sering mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau ikut-ikutan tren, Weton Pon akan berhenti sejenak, mengamati, dan membedah setiap risiko. Mereka adalah pengamat yang sunyi. Inilah alasan mengapa Primbon memperingatkan agar jangan meremehkan mereka. Saat Anda berpikir telah berhasil mengelabui seorang pon, sebenarnya mereka sudah membaca langkah Anda 3 langkah ke depan. Mereka tahu kapan harus bicara, dan mereka tahu kapan harus diam untuk mengumpulkan informasi. 2 naungan, manis, manis dalam kata, pahit dalam prinsip, karakter dasar pon adalah manis. Secara harfiah, mereka seringkali tampil sebagai sosok yang tutur katanya tertata, sopan, dan tampak tenang di permukaan. Namun, jangan salah sangka. Kemanisan ini bukanlah tanda kelemahan atau sikap plin-plen. Di balik kata-kata yang tenang itu, terdapat prinsip yang sekeras baja. Primbon menyebutkan bahwa sekali Weton Pon menetapkan sebuah keyakinan atau tujuan, maka bumi pun sulit digoyahkan, apalagi sekadar omongan orang. Mereka memiliki harga diri yang sangat tinggi. Jika Anda mencoba merendahkan harga diri mereka, Anda tidak akan mendapatkan amarah yang meledak-ledak seketika, melainkan penolakan dingin yang permanen. 3. Antidominasi dan independensi. Salah satu alasan mengapa Weton Pon disebut sulit ditaklukkan adalah karena mereka tidak suka berada di bawah telunjuk orang lain, terutama jika perintah tersebut tidak masuk akal bagi logika mereka. Mereka lahir dengan jiwa pemimpin, bukan pengikut, follower. Dalam dunia kerja, mereka adalah sosok visioner. Mereka lebih suka mencari jalan sendiri daripada mengikuti jalan setapak yang sudah dibuat orang lain. Inilah yang membuat mereka sering terlihat sebagai sosok lone wolf atau serigala penyendiri. Mereka tidak butuh validasi dari banyak orang. Mereka cukup percaya pada apa yang ada di dalam pikiran mereka sendiri. 4. Intuisi yang tajam, firasat pon. Kekuatan pikiran mereka tidak hanya bekerja secara rasional, tetapi juga merambat ke wilayah intuitif. Weton Pon seringkali memiliki firasat yang sangat kuat terhadap niat seseorang. Mereka bisa merasakan ketidaktulusan hanya dari getaran suara atau tatapan mata lawan bicaranya. Peringatan Primbon tentang jangan diremehkan seringkali merujuk pada poin ini. Jika seorang pon sudah memberi Anda peringatan atau nasihat, sebaiknya dengarkan. Karena biasanya, pikiran mereka telah menangkap sinyal-sinyal bahaya yang belum tertangkap oleh panca indera orang biasa. 5. Sisi psikologis. Ketenangan yang menghanyutkan secara psikologis. Mereka jarang terlihat terburu-buru. Ketenangan inilah senjata utama mereka. Saat situasi genting atau kacau, orang pon biasanya tetap mampu berpikir jernih. Mereka adalah tempat bersandar bagi orang-orang di sekitarnya saat badai masalah datang. Namun, ketenangan ini pula yang sering disalahartikan oleh orang yang tidak paham sebagai bentuk ketidakpedulian. Padahal, di dalam kepala mereka, mesin pikiran sedang bekerja 24 jam untuk merancang solusi. Bagi Anda yang lahir di Weton Pon, sadarilah bahwa pikiran Anda adalah aset terbesar sekaligus penjara Anda. Jika Anda mampu mengelola kecerdasan ini dengan kerendahan hati,
Anda akan menjadi magnet bagi keberuntungan. Namun jika Anda membiarkan pikiran Anda menjadi sombong dan menganggap orang lain lebih bodoh, itulah awal dari keruntuhan kewibawaan Anda. Kekuatan spiritual, cakra langit yang kuat. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang ketajaman logika, maka di bab ketiga ini kita akan masuk ke ranah yang lebih halus, yaitu sisi metafisika. Primbon Jawa mencatat bahwa weton pon bukan hanya soal kecerdasan otak, melainkan tentang kedalaman batin. Mereka sering disebut sebagai pemilik cakra langit yang sangat dominan. Mari kita bedah mengapa secara spiritual, weton pon adalah sosok yang sangat diperhitungkan. Satu koneksi dengan arah barat dan elemen kuning dalam kosmologi Jawa. Pasaran pon menduduki posisi di arah barat. Arah ini disimbolkan dengan warna kuning. Secara spiritual, warna kuning melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan kewibawaan yang berasal dari batin. Orang yang lahir di hari pon memiliki energi, nur, atau cahaya yang bersifat mengayomi namun berwibawa. Inilah sebabnya, mengapa secara alami, orang-orang pon seringkali memiliki aura yang membuat orang lain segan, meskipun mereka tidak memiliki jabatan tinggi. Ada kekuatan tak kasat mata yang terpancar dari ketenangan mereka. Dua pagar gaib alamiah, sawab, yang melindungi salah satu alasan utama mengapa Primbon memberikan peringatan keras untuk tidak meremehkan atau berniat jahat kepada weton pon, adalah adanya perlindungan gaib alamiah. Dalam istilah Jawa, mereka memiliki sawab atau daya linuih yang kuat. Sering terjadi, orang yang mencoba memfitnah atau menjatuhkan weton pon justru akan menemui kegagalannya sendiri atau terkena karma instan. Hal ini bukan karena orang pon tersebut menggunakan dukun atau ilmu hitam, melainkan karena keselarasan energi mereka dengan alam semesta. Niat jahat yang diarahkan kepada mereka seringkali memantul kembali kepada pengirimnya karena benteng spiritual mereka yang tebal. 3. Intuisi spiritual. Mengetahui sebelum terjadi kekuatan cakra langit membuat weton pon dianugerahi intuisi yang menembus batas nalar. Mereka sering mengalami deja vu atau mimpi yang menjadi kenyataan. Primbon menyebutnya sebagai kemampuan weru sadurung ewinarah dalam skala kecil. Mereka bisa merasakan getaran energi di suatu tempat atau dari seseorang. Jika seorang pon mengatakan, "Aku merasa ada yang tidak beres dengan rencana ini," sebaiknya Anda waspada. Itu bukan sekadar prasangka, melainkan sinyal spiritual yang tertangkap oleh batin mereka yang peka. Meremehkan firasat mereka adalah awal dari banyak kerugian bagi orang-orang di sekitar mereka. 4. Ujian spiritual. Kesunyian dan kesabaran namun, memiliki kekuatan spiritual besar bukan berarti hidup mereka tanpa beban. Weton pon seringkali diberikan ujian berupa kesunyian. Mereka sering merasa tidak ada orang yang benar-benar memahami jalan pikiran mereka. Secara spiritual, ini adalah cara alam semesta menempa mereka agar menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada manusia. Kekuatan mereka akan mencapai puncaknya saat mereka mampu melakukan laku prihatin atau pengendalian diri. Semakin mereka sabar dan mampu menahan nafsu, maka wahyu atau keberuntungan spiritual mereka akan semakin bersinar. 5. Simbol kepemimpinan spiritual secara tradisional. Weton pon dianggap cocok menjadi satria pinayungan, yaitu sosok pemimpin yang selalu mendapatkan perlindungan Tuhan dan dicintai rakyatnya. Mereka tidak memimpin dengan gertakan, melainkan dengan kebijaksanaan. Jika Anda yang lahir di weton pon merasa sering mengalami kejadian-kejadian aneh yang menyelamatkan nyawa atau karir Anda, itulah bukti bahwa cakra langit Anda sedang bekerja. Bagi Anda pemilik weton pon, kekuatan spiritual ini adalah amanah. Jangan gunakan untuk menyombongkan diri atau membalas dendam. Primbon memperingatkan bahwa jika energi besar ini digunakan untuk kejahatan, maka pagar gaib Anda akan runtuh dan Anda akan jatuh lebih dalam dari orang biasa. Tetaplah rendah hati, karena kekuatan sejati Anda berasal dari kedekatan Anda dengan Sang Pencipta dan alam semesta. Rahasia rezeki, pohon yang terus berbuah. Dalam bab ini, kita akan membedah salah satu aspek yang paling sering ditanyakan, bagaimana nasib keberuntungan dan aliran rezeki mereka yang lahir di bawah naungan weton pon? Primbon Jawa memberikan gambaran yang sangat menarik. Weton pon diibaratkan sebagai pohon yang terus berbuah. Meski musim berganti, meski daunnya berguguran, pohon ini memiliki akar yang sangat dalam sehingga ia akan selalu menemukan cara untuk kembali menghasilkan buah. 1. Karakter rezeki.
Stabil dan berkelanjutan berbeda dengan weton lain yang mungkin mendapatkan ledakan rezeki sesaat lalu hilang. Weton Pon cenderung memiliki alur rezeki yang stabil atau ajeg. Secara metafisika, mereka memiliki wadah rezeki yang cukup besar. Primbon mencatat bahwa orang Pon jarang sekali mengalami kemiskinan yang absolut dalam waktu lama. Jika mereka jatuh, mereka memiliki daya lenting yang luar biasa untuk bangkit. Inilah mengapa mereka dilarang untuk diremehkan. Hari ini mereka mungkin terlihat di bawah, namun dalam sekejap mata, strategi dan ketekunan mereka bisa mengubah nasib secara drastis. 2 naungan, lintang perahu layar. Dalam perhitungan horoskop Jawa, weton Pon sering dikaitkan dengan simbol lintang perahu layar. Simbol ini memiliki filosofi tentang perjalanan dan pencarian. Orang Pon adalah pedagang, pengusaha, dan negosiator yang ulung. Mereka memiliki kemampuan untuk berlayar di tengah samudera ekonomi yang penuh badai. Rezeki mereka seringkali datang dari hasil pemikiran kreatif dan kemampuan melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Mereka tidak hanya bekerja dengan otot, tetapi dengan otak dan strategi. Itulah sebabnya, rezeki mereka seringkali datang dari jalur-jalur yang tidak terduga, seperti investasi jangka panjang atau kemitraan strategis. 3 keberuntungan yang menular, rezeki tibo rejeki. Ada fenomena unik dalam primbon. Weton Pon seringkali menjadi pembawa keberuntungan bagi keluarga atau pasangannya. Kehadiran mereka di sebuah perusahaan atau dalam rumah tangga seringkali membawa perubahan energi finansial menjadi lebih positif. Mereka memiliki aura penglaris alami. Namun, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Rezeki mereka akan mengalir deras selama mereka tidak kikir. Primbon memperingatkan bahwa rezeki weton Pon terikat dengan seberapa besar mereka mau berbagi. Semakin banyak mereka memberi, semakin kuat akar, pohon rezeki mereka untuk menyerap nutrisi keberuntungan dari alam semesta. 4 ujian, wolo memolo, godaan dalam kekayaan. Primbon juga memberikan peringatan keras. Kekuatan rezeki weton Pon seringkali diuji dengan sifat boros atau keinginan untuk tampil mewah demi pengakuan, gengsi. Karena mereka berada di bawah pengaruh elemen barat, kuning, ada kecenderungan untuk menyukai kemegahan. Jika seorang Pon terjebak dalam gaya hidup yang hanya mengejar pujian, maka, pohon, rezeki mereka akan terserang hama. Mereka harus mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Rahasia kekayaan abadi weton Pon terletak pada manajemen keuangan yang disiplin dan investasi pada aset nyata. 5 masa keemasan. Kejayaan di usia matang menurut perhitungan siklus kehidupan dalam primbon, weton Pon seringkali mencapai puncak kejayaannya pada usia matang, biasanya di atas 30 atau 40 tahun. Mereka adalah tipe slow starter, tapi long finisher. Masa muda mereka mungkin penuh dengan kerja keras dan pembelajaran yang pahit, namun semua itu adalah proses penguatan akar. Begitu mereka mencapai titik matang, rezeki mereka akan mengalir tanpa henti seperti sungai yang bermuara ke laut. Bagi Anda weton Pon, jangan pernah merasa berkecil hati jika saat ini keadaan ekonomi Anda belum stabil. Primbon sudah menjanjikan bahwa wadah rezeki Anda itu besar. Tugas Anda sekarang adalah memantaskan diri untuk mengisi wadah tersebut. Jauhi sifat sombong saat di atas, dan buang rasa putus asa saat di bawah. Ingatlah, Anda adalah pohon yang ditakdirkan untuk berbuah. Tetaplah menanam kebaikan, maka semesta akan memastikan Anda tidak akan pernah kekurangan. Peringatan keras, sisi gelap yang menakutkan. Di balik semua kemilau kecerdasan dan kekuatan spiritual yang telah kita bahas, primbon Jawa tidak pernah lupa memberikan sisi penyeimbang. Ibarat koin yang memiliki 2 sisi, weton Pon juga memiliki sisi gelap yang jika tidak dikendalikan, bisa menjadi badai yang menghancurkan dirinya sendiri dan orang-orang tercinta di sekitarnya. Inilah alasan mengapa primbon memberikan peringatan keras. 1 api dalam sekam. Amarah yang membakar weton Pon dikenal dengan ketenangannya, namun ketenangan ini seringkali menipu. Mereka bukanlah tipe orang yang mudah meledak secara spontan seperti weton Pahing, atau Kliwon yang mungkin lebih ekspresif. Orang Pon menyimpan sakit hati, kekecewaan, dan amarah di dalam lubuk batin mereka yang terdalam, ibarat api di dalam sekam. Mereka bisa terlihat tersenyum dan memaafkan, namun ingatan mereka terhadap pengkhianatan sangatlah tajam. Peringatannya adalah, jika batas kesabaran mereka habis, ledakannya akan sangat mengerikan. Mereka tidak hanya akan marah, tapi mereka bisa memutuskan hubungan,
silaturahmi, secara total dan permanen tanpa ada jalan kembali. 2. Penjara ego. Merasa paling benar karena dianugerahi kecerdasan di atas rata-rata dan intuisi yang tajam, weton pon seringkali terjatuh ke dalam lubang kesombongan intelektual. Dalam primbon, mereka sering diperingatkan agar tidak menjadi pribadi yang kaku lidah atau keras kepala. Mereka sulit menerima masukan jika cara penyampaian orang lain menyinggung ego mereka. Mereka merasa sudah memikirkan segala sesuatunya secara matang, sehingga kritik dari orang lain dianggap sebagai gangguan. Jika ego ini tidak diredam, mereka akan menjadi sosok yang diktator, sulit bekerja sama, dan akhirnya dijauhi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya. 3. Bahaya gengsi dan penampilan luar naungan elemen kuning, barat, memberikan dorongan kuat pada weton pon untuk selalu tampil berwibawa dan dihormati. Namun, jika dorongan ini berlebihan, mereka akan terjebak dalam gaya hidup yang mengutamakan gengsi di atas realitas. Primbon memperingatkan bahwa titik kejatuhan ekonomi weton pon seringkali bukan karena kurangnya pendapatan, melainkan karena besarnya pengeluaran demi menjaga citra atau harga diri di mata masyarakat. Mereka rela menderita asalkan terlihat tetap kuat di luar. Ini adalah racun yang bisa menggerogoti rezeki, pohon yang terus berbuah, tadi. 4. Penyakit hati. Dendam yang mengakar. Salah satu peringatan paling serius bagi weton pon adalah kecenderungan untuk menyimpan dendam. Luka batin yang tidak disembuhkan akan menjadi energi negatif yang menutup pancaran cakra langit mereka. Saat seorang pon menyimpan dendam, keberuntungan mereka biasanya akan meredup, badan sering merasa tidak bugar, dan pikiran menjadi buntu. Primbon sangat menyarankan agar mereka yang lahir di hari pon rajin melakukan reresik hati, pembersihan hati, melalui meditasi, ibadah, atau memaafkan, agar energi negatif tersebut tidak menjadi penyakit fisik. 5. Sifat dominan yang menindas dalam hubungan asmara atau keluarga, weton pon cenderung ingin memegang kendali penuh. Jika tidak memiliki pasangan yang sangat sabar atau memiliki frekuensi yang sama, orang pon bisa menjadi pasangan yang sangat dominan dan mengekang. Mereka harus belajar bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa dikendalikan oleh pikiran mereka. Belajar melepaskan kendali, surrender, adalah pelajaran hidup tersulit sekaligus terpenting bagi mereka. Jika Anda adalah pemilik weton pon, dengarkanlah peringatan leluhur ini dengan bijak. Kekuatan besar Anda adalah pedang bermata dua. Ia bisa digunakan untuk membangun kerajaan hidup yang megah, atau justru melukai diri Anda sendiri. Kendalikan ego Anda sebelum ego itu mengendalikan hidup Anda. Ingatlah, bahwa di atas langit masih ada langit. Dan kekuatan sejati adalah ketika Anda mampu memaafkan saat Anda punya kekuatan untuk membalas. Setelah kita menelusuri lorong-lorong rahasia mulai dari watak, spiritualitas, hingga rezeki, tibalah kita pada inti dari segala peringatan primbon. Mengapa leluhur kita memberikan perhatian khusus pada weton pon? Jawabannya bukan untuk membuat Anda merasa lebih tinggi dari orang lain, juga bukan untuk membuat Anda takut. Jawabannya adalah tentang keseimbangan. 1. Menyatukan logika dan rasa wejangan. Pertama bagi weton pon adalah tentang penyatuan antara otak dan hati. Anda telah dikaruniai cakra langit yang membuat pikiran Anda bekerja seperti mesin yang tajam. Namun, leluhur berpesan, ojo pinter keblinger. Jangan sampai kecerdasan Anda justru menyesatkan Anda. Kekuatan sejati Anda akan muncul saat Anda tidak hanya menggunakan logika untuk memenangkan argumen, tetapi menggunakan rasa untuk memenangkan hati orang lain. Ingatlah, bahwa hubungan antar manusia tidak selalu bisa diselesaikan dengan rumus matematika atau strategi bisnis. Terkadang ia hanya butuh empati dan ketulusan. 2. Menjaga wahyu kepemimpinan weton pon adalah pemegang mandat kepemimpinan alami. Namun, pemimpin yang hebat dalam kacamata primbon Jawa adalah mereka yang seperti samudera, luas, tenang, dan mampu menampung segala jenis air, baik yang jernih maupun yang kotor. Artinya, Anda harus mampu menerima kritik, merangkul perbedaan, dan tidak mudah goyah oleh pujian. Jika Anda mampu menjaga kerendahan hati, andhap asor, maka wahyu kepemimpinan Anda akan awet. Keberadaan Anda akan selalu dicari oleh orang banyak karena Anda adalah pelindung, bukan penindas. 3. Kunci kesuksesan. Pengendalian diri. Kunci utama dari seluruh kehidupan weton pon adalah self-control atau pengendalian diri. Anda memiliki elemen barat yang kuat, yang sering menarik Anda pada keduniawian, gengsi, dan amarah.
Peringatan primbon sangat jelas. Sopo sing sabar, bakal subur. Siapa yang sabar, hidupnya akan makmur. Kesabaran bagi Anda bukan berarti diam tertindas, melainkan kemampuan untuk menahan diri dari keinginan untuk membalas dendam, menahan diri dari keinginan untuk pamer, dan menahan diri dari amarah yang merusak. Saat Anda menguasai diri sendiri, maka alam semesta akan tunduk membantu keinginan Anda. 4 larangan meremehkan sesama sebagai penutup dari wejangan ini, ada sebuah pesan sakral. Karena Anda adalah sosok yang tidak boleh diremehkan, maka jangan pernah sekalipun Anda meremehkan orang lain. Seringkali, kejatuhan weton pon dimulai ketika mereka mulai memandang rendah orang yang dianggapnya tidak lebih cerdas atau tidak lebih sukses dari mereka. Ingatlah bahwa setiap weton memiliki mandatnya masing-masing. Kekuatan Anda akan berlipat ganda jika Anda menggunakan kecerdasan Anda untuk mengangkat orang lain yang sedang jatuh. 5 penyelaras energi. Laku prihatin leluhur menyarankan agar pemilik weton pon sesekali melakukan laku prihatin, seperti puasa di hari kelahiran, wetonan, atau sekadar melakukan refleksi diri di malam hari. Hal ini bertujuan untuk mendinginkan api dalam sekam yang mungkin masih tersisa di batin Anda. Dengan batin yang dingin, energi rezeki dan perlindungan spiritual Anda akan tetap jernih dan tak terhalang oleh energi negatif. Weton pon bukanlah kutukan, melainkan anugerah besar yang menuntut tanggung jawab yang besar pula. Jadilah seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Dengan begitu, peringatan primbon ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda, melainkan kompas yang menuntun Anda menuju puncak kejayaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah tadi pembahasan tuntas mengenai rahasia besar weton pon yang jarang diketahui banyak orang. Primbon telah memperingatkan, dan kini pilihan ada di tangan Anda untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Sekali lagi, jika video ini menambah wawasan Anda, jangan ragu untuk klik like, dan bagikan video ini kepada teman atau saudara Anda yang lahir pada hari pon. Siapa tahu, informasi ini adalah jawaban yang selama ini mereka cari untuk mengubah hidup mereka. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah melestarikan budaya dan ajaran luhur kita. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.